Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadin Hamami, Prodi PAIB dari semester 6 yang akan menyelesaikan tugas pembelajaran fikih mengenai tentang zakat yang dipandu oleh dosen Ayah Adudin Alijaya. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Dari ayat ini menjelaskan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yaitu yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat adalah mu'alaf, yang kelima adalah hamba sahaya atau budak yang dibebaskan, yang keenam adalah orang-orang yang berutang atau gharib, yang ketujuh adalah fisabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah, sedangkan yang terakhir, yang kedelapan adalah orang-orang yang melakukan perjalanan atau musafir. Adapun jika ada seorang siswa bertanya, apakah boleh mengadakan ambulan masjid dengan dana zakat tersebut? Maka mengadakan ambulan masjid ini termasuk pada golongan yaitu fisabilillah. Golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang berada di jalan Allah atau segala kepentingan untuk kepentingan agama Allah. Maka saya akan menjawab dari 3 pandangan pendapat para ulama. Yang pertama, mengatakan tidak boleh. Karena arti dari fisabilillah artinya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad artinya berperang di jalan Allah. Maka mengadakan ambulan masjid atau membangun masjid ataupun yang lainnya itu tidak termasuk fisabilillah. Karena fisabilillah seperti yang tadi saya sebutkan, kalau di zaman sekarang adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah seperti contohnya Suriah, Palestina, dan yang lainnya. Maka dana zakat boleh disalurkan kepada negara-negara yang berada dalam keadaan konflik seperti sekarang. Adapun pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena fisabilillah adalah orang-orang yang berada di jalan Allah. Jadi bukan hanya berperang, bukan hanya tentang orang-orang yang sedang melakukan peperangan, tetapi seperti contohnya ustadz yang mengajarkan Al-Quran atau membangun madrasah yang akan meneruskan generasi-generasi keilmuan agama Islam ataupun yang lainnya, itu dibolehkan katanya seperti itu. Ya, salah satunya mungkin dari fasilitas yaitu mengadakan ambulan masjid, itu dibolehkan. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan itu boleh tetapi memiliki syarat. Maksudnya memiliki syarat tertentu atau dicontohkan misalkan jika mengadakan ambulan masjid maka syaratnya adalah dari tempat masjid tersebut atau wilayah tersebut tidak adanya ambulan-ambulan seperti ambulan desa atau kegiatan-kegiatan yang fasilitas-fasilitas masyarakat yang benar-benar dibutuhkan, maka boleh tuh diadakannya ambulan masjid. Tapi jika memang di tempat tersebut atau di desa tersebut, di lingkungan tersebut sudah ada atau diadakannya ambulan-ambulan yang diperlukan masyarakat seperti ambulan desa ataupun yang lainnya, maka tidak perlu lagi diadakannya ambulan masjid karena masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin jika saya harus memilih dan jika ditanya oleh siswa tersebut saya akan memilih pendapat yang mana, maka saya akan memilih yang pendapat yang ketiga, dibolehkan asal memiliki syarat. Seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi diri saya dan umumnya mungkin bagi yang menonton video ini. Sekali lagi mohon maaf kesalahan yang terucap yaitu dari diri saya pribadi dan semua kebenaran adalah hanya milik Allah. Saya sebagai mahasiswa
STAI sangat menyukai pembelajaran-pembelajaran yang diajarkan oleh ayah, membuat saya lebih berpikir. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.